kalau Islam dan Yahudi penampakan lahirianya hampir sama, tapi sesungguhnya kalau kita lihat dari sumber ajarannya, dari produk ajarannya itu lebih sama dengan kekristenan. Shalom God Lovers, senang sekali saya Erwan Nenggolan kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan cukup sering jadi bahan diskusi lintas agama. Mengapa banyak tradisi Islam mirip Yahudi? Kalau kita memperhatikan, ada banyak kemiripan antara Islam dan Yudaisme. Mulai dari aturan makanan, tata cara ibadah, hingga simbol-simbol religius. Pertanyaannya, apakah ini secara kebetulan atau ada sejarah panjang yang menghubungkan keduanya? Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa memandang ini dalam terang Injil? Untuk membahasnya, bersama kita sudah hadir narasumber yang tidak asing lagi, seorang mantan wartawan, hamba Tuhan, sekaligus pemilik channel YouTube Fakta Israel, Ibu Monique Rekers. Salam Bu Monique. Shalom Pak. Selamat datang, terima kasih sudah sama-sama bersama kita di sini dalam Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita memulai diskusi kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh mengikuti program Diaspora TV Talk Show. Dan berkati hambamu Ibu Monique Rekers yang akan menjadi narasumber, dan berkati hamba sebagai host, dan berkati semua tim kru yang bertugas, berkati semua pemirsa yang menyaksikan acara Diaspora TV Talk Show ini agar mendapat pencerahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe agar tidak ketinggalan episode Diaspora TV berikutnya. Bu Monique, bisa dijelaskan dahulu tradisi apa saja dalam Islam yang terlihat mirip dengan tradisi Yahudi? Iya. Kalau kita lihat di Alkitab kita, sebetulnya banyak sekali tradisi yang bagi kita ini adalah tradisi-tradisi yang mungkin tanpa kita sadari, itu sumbernya dari Alkitab. Jadi kalau kita lihat sekarang ini tradisi yang dijalankan atau ritual agama yang dijalankan oleh umat Islam, sebetulnya ada di Alkitab kita. Gampangnya, sesederhananya seperti itu. Contoh, yang pertama sunat. Ini kan orang Kristen tidak disunat. Tidak disunat, betul. Orang Islam disunat. Iya. Tapi sunat juga ada di Alkitab kita. Dan sunat itu adalah tanda perjanjian tentang tanah perjanjian. Karena ketika Tuhan memberitahukan kepada Abram untuk menyunat, itu ada patokannya. Yakni kita lihat di Kejadian 17 ayat 10. Dikatakan di sini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ini adalah perjanjian. Jadi ada dasarnya kenapa orang Yahudi disunat. Karena ini perjanjian tentang tanah perjanjian. Tuhan memberikan janji bahwa keturunan Abraham akan memiliki tanah perjanjian. Yakni wilayah Israel sekarang ini. Tandanya apa? Tandanya disuruh disunat.
Nah, kita lihat di Kejadian 17 ayat 12 Bapak Ibu. Ini lebih spesifik lagi. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi umur 8 hari. Dan ini masih dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Orang Yahudi mau jadi warga negara Israel, warga negara Amerika, warga negara Rusia, tetap disunat usia 8 hari. Dan begitu pula Yesus dibawa ke bait suci untuk disunat. Pada usia 8 hari. Dan diberikan nama. Tradisi lain yang juga mirip adalah atau sebetulnya mungkin bisa jadi ini tradisi kultur pada masa tersebut. Tetapi karena ada di Alkitab kita, sehingga kita bisa bilang bahwa ini Tuhan memasukkan di Alkitab untuk kita belajar. Bagaimana tradisi orang Yahudi di masa itu. Bangsa Israel sebelum mereka juga lahir sebagai sebuah bangsa ya. Nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub sudah dikasih peraturan oleh Tuhan gitu ya. Mahar bagi calon istri. Ini dari Kejadian 24 ayat 53. Ini menarik ya, saya bacakan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Jadi di sini tradisi mahar itu ada ya dalam masyarakat Yahudi pada masa itu. Mereka memberikan hadiah kepada calon istri. Bahkan kepada calon mertua dikasih juga hadiah. Nah, kata mahar sendiri pertama kali ditulis di dalam Alkitab kita itu di Kejadian 34 ayat 12. Kata mahar, mahor. Nah, itu pertama kali Kejadian 34 ayat 12. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Menarik kan? Menarik. Ini jadi, dasarnya mahar ya. Iya, jadi Bapak Ibu kita belajar ini bukan kita mau membanding-bandingkan. Atau untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, bukan. Tapi justru kita sebagai orang Kristen, kita mau tahu dong tradisi apa sih akar sejarah tradisi itu yang sendiri memang sudah ada ditulis dalam Alkitab kita dan ternyata masih diberlakukan sampai sekarang. Dan juga mungkin ditiru oleh bangsa lain atau umat agama lain. Nah, yang ketiga ini adalah mempersembahkan korban binatang. Dikatakan di sini di Kejadian 12, di Keluaran 12 ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, ini jelas. Ini adalah tradisi ketika bangsa Israel persembahkan korban yang akhirnya kita mendapatkan hari raya Paskah. Dan dibuat kemudian menjadi sebagai ada hari raya Idul Adha misalnya. Hari korban ya. Korban. Hari raya mempersembahkan hewan sebagai korban. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang enggak, Idul Adha kan enggak sama dengan hari raya yang ada di Alkitab. Memang tidak sama persis, tetapi yang ingin saya gariskan di sini adalah tradisi mempersembahkan hewan sebagai korban kepada Tuhan itu dimulai oleh masyarakat Yahudi, orang Yahudi. Jadi jelas ya Bapak Ibu semua. Lalu di Bilangan 28 ayat 15, dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Jadi bukan hal yang asing buat kita kalau kita melihat ada hari raya Idul Adha.
Hari Raya Korban. Kalau di Indonesia Hari Raya Kurban. Nah, kata korban sendiri itu memang dari kata Ibrani. Nah, tradisi yang lain adalah tradisi kiblat. Kiblat, iya. Bukan hanya ada di umat Islam. Kiblatnya kemana nih? Biasanya orang kan gitu ya. Kiblat ke arah Mekah. Karena di sana ada Ka'bah. Kalau orang Yahudi, kiblatnya adalah patokannya di 2 Tawarik 6 ayat 34 dan 35. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberi keadilan kepada mereka. Jadi jelas, kalau orang Israel pergi keluar berperang, keluar dari wilayah tanah Israel, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menghadap kepada kota yang ditulis di sini. Kota yang telah kau pilih dan rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, bait suci. Bait suci itu bait Allah itu bait ya, sebagai kiblat. Kiblat bagi orang Israel ketika keluar dari tanah mereka. Dan ini pun yang dilakukan ketika Daniel dibuang ke Babilonia. Nah, kiblatnya Daniel kemana? Menghadapnya ke Yerusalem. Karena di situ bait Allah suci. Betul. Jadi orang Yahudi dimanapun mereka berada, mereka pasti kalau berdoa menghadapnya ke Yerusalem. Gitu kan? Karena di situ sucinya, kota yang Tuhan pilih untuk meletakkan namanya di sana. Dan ada rumah Tuhan di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang Yahudinya ada di Israel, ngadepnya ke mana? Ada di Yerusalem, menghadapnya kemana? Menghadapnya ke tembok ratapan. Karena di situ tadinya bait suci jadi didirikan, di situ lokasi yang dianggap lokasinya bait suci. Nah, kalau mereka sudah di bukit bait suci, mereka menghadapnya kemana? Mereka menghadapnya ke ruang Maha Kudus. Holy of Holies. Jadi turun sampai ruang Maha Kudus. Gitu. Dan masuk ruang Maha Kudus kan nggak boleh kan? Kalau boleh, mereka karena hanya imam besar yang boleh. Iya, kalau orang Yahudi, kalau kita Yesus yang adalah imam besar kita semua. Jadi Bapak Ibu kalau mau meniru tradisi Yahudi, berdoanya ke arah mana? Apakah kita harus menghadap ke arah Yerusalem? Enggak juga. Kita bisa berdoa menghadap apa saja. Di mana saja. Tapi kalau kita ada di Yerusalem, ya apa salahnya kita datang berdoa di bekas bait suci yang didirikan. Karena seperti kata Alkitab Tuhan memilih untuk meletakkan namanya di situ. Nah, ada lagi Pak. Ini mimbar kayu atau mihrab. Nah, mimbar kayu ini ditulis di Nehemia 8 ayat 5. Esra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri Batika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maesya. Sedang berdiri di sebelah kiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Lalu ayat berikutnya, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, tradisi ini juga diikuti oleh kita Kristen. Tapi tidak berupa mihrab bentuk mimbar kayu. Kita hanya orang yang berdiri membacakan kitab suci, Alkitab. Tempatnya sedikit lebih tinggi. Dan orang mendengar perkataan firman Tuhan itu harusnya berdiri. Tapi di beberapa gereja konvensional masih itu, Bu. Masih ada ya. Mimbar kayu. Oh iya betul, benar-benar.
Ada mimbar kayu, Iya, betul. iya. Karena apa? Ternyata ngikutin Ngikutin tradisi itu, bait itu. suci. Jadi Bapak Ibu, inilah menariknya Alkitab kita ya. Betul. Kaya dengan informasi. Masih ada lagi Bapak Ibu kata dalam doa. Apa kata dalam doa penutup kita? Amin. Ya, amin. Ini ayat rujukannya di Nehemia 8 ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin. 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 Ya, Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Iya. Secara tidak langsung, ritual sujud sampai ke tanah, sampai ke lantai, itu tradisi Yahudi. Yahudi sebelum, iya. Yang sampai sekarang juga. Sampai sekarang tradisi Yahudi itu terus ada. Iya. Gitu ya. Nah, tapi dilakukan dalam hal umat Islam sholat. Iya, sujud sampai ke lantai gitu ya, mukanya ketemu dengan lantai. Iya. Nah, ini semuanya ada di Alkitab kita Bapak Ibu. Betul. Dan kata penutupnya juga, kata doa penutupnya adalah amin. Yang artinya ya. Pasti terjadi. Ya. Kemudian kita lihat tahajud. Tahajud ini juga dari tradisi Yahudi. Ayatnya di mana? Di Mazmur 119 ayat 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Inilah tahajud itu. Inilah tahajud gaya Daud. Bersyukur. Jadi Bapak Ibu mau tahajud, boleh Bapak Ibu bersyukur untuk apa di sini? Atas hukum-hukummu yang adil. Betul. Lalu apalagi puasa 2 kali seminggu. Kalau tradisi Jawa biasanya Senin Kamis ya. Sama, orang Yahudi juga sebetulnya sama. Senin Kamis juga. Iya. Puasa 2 kali seminggu. Lukas 18 ayat 12. Iya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, itu dia. Iya. Jadi puasa 2 kali seminggu boleh nggak orang Kristen lakukan? Boleh aja. Karena Alkitab juga itu. Ada di Alkitab. Masalahnya ada di Alkitab. Jadi kalau ada di Alkitab kita cek. Oh iya, ini bisa diaplikasikan. Betul. Kenapa tidak gitu ya? Betul. Lalu wajib menghadap Tuhan dalam sehari 3 kali. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Iya. Jadi Daniel 3 kali sehari berdoa, kiblatnya kemana? Ke Yerusalem. Gaya dia selama berdoa seperti apa? Dia melakukan berlutut dan jelas-jelas di sini dia melakukan ritual yang tadi yang kita sudah katakan. Bisa juga dia berarti mencium sampai ke tanah. Jadi ini gaya berdoa yang sangat normal di kalangan orang Yahudi. Sangat biasa. Kemudian ada lagi Bapak Ibu masih ada ya. Jadi tradisinya bukan hanya 1-2 yang kayaknya kebetulan aja, enggak. Tapi banyak memang tersebar di beberapa ayat di Alkitab kita. Contohnya yang lain, membersihkan tangan dan kaki sebelum masuk ke kemah suci. Keluaran 30 ayat 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Ini wudu versi Yahudi. Iya, betul. Supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Betul. Dikatakan di situ untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jadi dalam keadaan tangan dan kaki bersih, kaki bersih. Iya. Jadi hal-hal yang positif. Betul. Ini ritual-ritual kewajiban bahwa mereka harus melakukan pembasuhan diri. Kemudian ada lagi sedekah. Sedekah bahasa Ibraninya itu sadakah.
Nah, di sini di ayat Ester 9 ayat 22 dikatakan, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang miskin. Iya. Jadi sejak dulu orang Yahudi sudah melakukan itu. Iya, melakukan sedekah. Nah, yang ini menarik nih. Iya. Janggut, Imamat 19 ayat 27. Iya. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Iya. Jadi emang pria-pria Yahudi, apalagi yang ortodoks zaman sekarang, itu janggutnya panjang-panjang gitu ya. Meskipun tipis ya, emang itu katanya nggak boleh dirusak soalnya. Jadi jangan ngeledekin orang ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya karena ada di Alkitab. Iya. Itu sebabnya kan ada pendeta dari gereja ortodoks yang secara berkala memang kita undang untuk sebagai pembicara. Memang beliau memelihara janggut. Betul. Karena memang ini tradisi yang ada di Alkitab kita. Iya. Kemudian kain kafan. Lukas 24 ayat 12. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Ini ketika momen kebangkitan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi memang menarik Pak. Cara orang Yahudi membungkus mayat itu beda banget dengan cara orang Kristen. Orang Kristen pakaiannya rapi, pria biasanya pakai jas, dasi gitu ya. Wanita pakai baju seakan-akan mau pergi ke gereja karena mau bertemu Tuhan. Sementara kalau orang Yahudi tidak pakai pakaian, dibungkus kain kafan. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Iya. Itu. Jadi Yahudi juga sampai sekarang kalau meninggal mayatnya dibungkus dengan kafan. Talit, dibilangnya talit. Talit itu adalah kain sembayang. Warnanya putih. Dan ada garis-garis biru biasanya. Iya. Ada jumbainya. Iya. Dan ujung jumbai itulah yang dipegang oleh perempuan pendarahan. Gitu. Itu talit, kain sembayangnya orang Yahudi. Mereka dibungkus dengan talit. Kita bilangnya kafan. Nah, perkabungan 7 hari. Ini juga tradisi Yahudi. Ada Kejadian 50 ayat 10. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Nah, tradisi 7 hari ini juga masih dilakukan oleh orang Yahudi. Sifa namanya. Sifa dari Seva, 7. Mereka duduk sedih, bukan di kursi dengan tinggi normal. Tapi kursi yang lebih pendek, rendah. Bahkan ada juga yang di karpet. Maksudnya untuk orang Yahudi menunjukkan kesedihan. Iya, orang Yahudi saat ini sejak meninggal, iya, 7 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, ketiga sampai hari ke-7. Selama hari-hari itu, orang Yahudi akan menerima keluarga, saudara, teman yang datang untuk berkabung bersama dengan mereka, melayat mereka. Nah, itu posisinya duduknya di kursi rendah, pendek, untuk menunjukkan rasa duka cita yang dalam. Gitu. Korban-korban Sandra yang dibunuh ketika mereka dibawa pulang ke Israel, keluarganya mengadakan 7 hari perkabungan. Sifa itu, dan banyak sekali orang Yahudi yang akan melayat. Jadi mereka hanya akan duduk, yang melayat duduk di depan mereka, menyampaikan duka cita, nanti pergi ganti lagi yang lain. Begitu tradisinya. Jadi ada tradisi yang 7 harian. Habis ini jangan diboikot loh tradisi-tradisi ini loh. Karena asalnya sumbernya dari Yahudi. Nah, kemudian ada haram.
Haram ini juga istilah dari ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, ini istilah juga dari kultur dari Yudaisme. Kita lihat misalnya di Imamat 11 ayat 1 sampai 47, ini definisi dari binatang-binatang haram yang menurut Tuhan tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Iya. Nah, kemudian yang menarik ini adalah kerudung dan sarung. Iya. Jadi ini bukan tradisi Indonesia ya Bapak Ibu, ini tradisi Yahudi. Gitu loh. Bisa lihat Yesaya 47 ayat 2, ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Jadi mereka pakai apa? Pakai kerudung, penutup, ya, penutup rambut, penutup kepala. Terus model bajunya sarung. Jadi jangan sampai nih akhirnya karena tradisi Yahudi jangan dipakai lagi nih di Indonesia. Enggak ya Bapak Ibu. Saya hanya memberitahukan apa yang ada di Alkitab Bapak Ibu semua. Lalu tradisi menutup aurat. Imamat 6 ayat 10. Nah, memang imam itu harus menutupi auratnya ya. Jadi nggak boleh berpakaian secara sembarangan. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya. Ini pakaian lenan warna putih dan tidak menimbulkan keringat. Dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Jadi menutup aurat ini berlaku untuk kalau di tradisi Yahudi imam. Imam tuh benar-benar harus tidak boleh mempermalukan dirinya. Dan juga tentu saja kalau kita lihat bagaimana ketika Nuh terlihat auratnya itu dosa di mata Tuhan ketika anak-anaknya melihat aurat ayahnya. Nah, ini yang jelas ya yang Bapak Ibu tentu sudah tahu. Ini adalah puasa Bapak Ibu, kita ada macam-macam contoh di Alkitab kita, ada puasa Daniel, puasa Esther. Puasa Daniel ini biasanya disebut sebagai puasa di mana tidak makan makanan yang enak. Hanya makan makanan sayur, minum air putih, nggak minum anggur, nggak minum yang lain-lain, nggak minum yang manis-manis. Ada puasa Daud. Ada puasa yang Esther ya 3 hari 3 malam. Kalau puasa Daud seperti apa tuh Bu? Puasa Daud puasa karena berkabung. Karena bisa juga bukan karena berkabung tapi penyesalan karena dosa. Penyesalan karena dosa. Lalu ada puasa seperti Tuhan Yesus ya 40 hari 40 malam. Nah, jadi ini semuanya yang akhirnya juga digunakan atau diterapkan dalam kehidupan umat beragama yang lain. Lalu tradisi ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, jadi ke Yerusalem ini juga sebuah tradisi yang memang dilakukan oleh rasul-rasul. Setelah hari Pentakosta, murid-murid mulai menginjil keluar dari Yudea dan Samaria, pergi ke bangsa-bangsa. Nah, di sinilah Bapak Ibu bisa lihat contohnya Kisah Para Rasul 24 ayat 11. Rasul Paulus pergi ke Yerusalem. Jadi engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Paulus meskipun ia lahirnya di Turki, sekarang ya kawasan Turki ya kan. Bukan lahir di tanah perjanjian, tapi ia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Karena orang Yahudi, pria Yahudi harus 3 kali dalam setahun merayakan hari raya di Yerusalem. Yakni Paskah, Pentakosta atau Shavuot dan Sukot atau hari raya Pondok Daun. Nah, bisa lagi Bapak Ibu lihat contohnya Kisah Para Rasul 24 ayat 17. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Nah, ini dilakukan untuk orang Yahudi.
Mereka datang ke Yerusalem bukan dengan tangan kosong Bapak Ibu, bawa persembahan. Nah, itu beberapa tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, mungkin untuk poin yang ke-20 ini, tradisi ke Yerusalem ini diterapkan oleh orang Kristen. Umat Islam tentu perginya ke Mekah untuk datang beribadah, menyembah kepada Tuhan mereka. Nah, seperti itu. Nah, sementara kita, apakah kita harus 3 kali setahun ke Israel? Enggak disuruh ya. Itu untuk orang Israel. Tapi kalau Bapak Ibu mampu dan memang mau, apa salahnya untuk datang beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Ternyata banyak ya. Jadi menarik. Ini supaya kita semua itu punya apa ya? Alkitab tuh jadinya memang apa ya? Menurut saya menarik banget. Jadi buku tuh nggak bosan. Karena kita betul hidup karena dulu terjadi, sekarang kok masih ada dilakukan gitu ya. Betul. Ya Bu, dalam pandangan umum Islam sering dianggap meneruskan tradisi sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen. Bagaimana sebenarnya posisi Islam dalam garis sejarah agama-agama ini, Bu? Kalau kita lihat, kan memang Islam ini akhirnya munculnya di abad ke-6. Abad ke-6 atau 600 tahun setelah Yesus lahir. 600 Masehi ya, setelah 600 tahun setelah adanya Yesus Kristus yang datang dengan kebenaran tentang Tuhan, tentang Injil. Sebelum itu ya tentu saja ada Yudaisme. Jadi kalau dikatakan misalnya apakah Islam ini mengikuti Yudaisme atau Kristen, bahasa diplomatisnya adalah Islam datangnya memang setelah kedua agama ini. Tapi apakah meneruskan? Itu menurut saya tidak. Karena berbeda. Iya. Tapi akarnya mungkin ada ya, referensi. Ya, beberapa pengajaran di dalam Islam memang mengadopsi apa yang ada di Yudaisme dan juga di kekristenan. Contohnya, mereka menuliskan tentang Isa Al-Masih. Ya kan? Meskipun saya berpendapat Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus Kristus. Salah satu contoh yang sering disebut adalah soal makanan halal dan kosher. Ya. Mungkin banyak orang Indonesia belum mengerti istilah kosher ini. Bisa jelaskan dulu Bu, apa itu kosher menurut tradisi Yahudi? Dan mungkin dengan contoh-contoh praktis misalnya soal daging, pemisahan susu dengan daging, dan sebagainya. Kosher itu sebetulnya artinya adalah layak dan tepat. Jadi bukan hanya haram atau halal, tapi layak dan tepat. Makanan atau hewan dinyatakan kosher atau tidak itu mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan di imamat. Jadi mereka harus melihat binatang-binatang apa saja yang tidak boleh dimakan, jenis ikan apa saja yang tidak boleh mereka makan. Kalau dikontekskan ke kesehatan ilmu medis saat ini, memang ada beberapa makanan yang seharusnya kita tidak makan tapi kita makan. Misal udang, kerang, kepiting. Ini adalah hewan-hewan yang fungsinya membersihkan lautan dari sampah-sampah. Malah kita makan. Makanya kita jadi sakit. Dan harusnya harusnya jangan dimakan gitu kan. Karena ini fungsinya sudah diciptakan Tuhan untuk hal tertentu. Nah, kosher kalau diterapkan oleh orang Yahudi itu tujuannya adalah mereka menaati Tuhan karena Tuhan inilah yang menciptakan tubuh kita. Sehingga Tuhan tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang merusak, mana yang menjaga supaya umurnya panjang. Makanya orang Yahudi itu sebetulnya Bapak Ibu umurnya tuh panjang-panjang loh. Berapa rata-rata usia? Rata-rata tuh 90 tahun ke atas. Jadi mereka itu termasuk salah satu negara dengan
jumlah manula yang tinggi. Populasi manulanya. Kenapa bisa? Bahkan orang-orang yang dulunya pernah menjadi korban Holocaust, korban kekejaman Nazi di tahun 1939 sampai tahun 1945, mereka ini sampai sekarang masih ada. Generasi tahun 2025 banyak yang berkata bahwa ini adalah the last generation of Holocaust survivors. Karena mereka umurnya udah 80-90 gitu kan. Iya. Masih hidup ya. Masih hidup. Mungkin kalau yang usia waktu kejadian Holocaust mereka jadi anak ya, mereka masih anak dan mereka dibawa ke kamp konsentrasi sebagai anak, usianya peluangnya masih ada. Tapi ini yang dewasa-dewasa yang waktu itu di kamp konsentrasi umurnya udah belasan, puluhan, sekarang ini udah usianya sudah 80-an, udah 90-an, tapi mereka masih hidup. Itu luar biasa dengan begitu traumanya mereka, dengan pengalaman buruk yang menyaksikan bagaimana keluarga mereka dibunuh. Keluarga bisa hilang 3 generasi gitu ya, oma, opa, orang tua, anak. Tapi mereka bisa survive. Nah, kosher ini juga seperti kayak kita di Indonesia tuh ada label makanan halal. Di Israel kalau Bapak Ibu datang ya, sempatkan lihat misalnya ke restoran, kafe, itu ada labelnya juga. Tanda bahwa ini kosher. Restoran ini kosher. Kalau restoran itu kosher, bedanya apa dengan yang gak kosher? Kalau restoran itu kosher, berarti cara mereka memotong daging itu sesuai dengan aturan. Aturannya apa? Orang Yahudi tidak boleh memotong hewan, menyembelih hewan, memutus lebih dari 2 urat nadi. Nggak boleh lebih dari 2. Kenapa harus 2? Kalau lebih dari 2, hewannya itu memberontak, tegang, sehingga dagingnya alot. Dan alasan dengan 2 saja dia tidak menderita. Tapi hewannya kan tidak begitu, menderita. Proses matinya apa sama atau tidak lebih lama begitu kalau hanya 2 urat nadi? 2 urat nadi ini dianggap lebih cepat dan dia tidak sakit. Hewannya tidak sakit. Sehingga kalau Bapak Ibu ke Israel makan daging deh. Itu dagingnya lebih empuk. I see. Bukan dimasak dengan panci presto ya, bukan. Tapi memang jatuhnya jadi lebih empuk ya. Gitu. Saya juga nggak tahu kok bisa ya. Karena saya tanya ke guide saya waktu itu, karena hanya boleh dipotong dengan 2 urat nadi. Nah, semua proses masaknya itu juga harus spesial. Nggak boleh campur aduk. Piring untuk daging nggak boleh dicampur dengan piring untuk produk daging, produk dari hewan. Jadi susu nggak boleh dicampur dengan daging. Jadi kalau restoran yang ada tanda kosher itu biasanya lebih mahal, Pak, karena lebih repot. Tentunya ada sertifikasi proses untuk dan rabi yang mensertifikasi. I see. Gitu. Jadi memang unik karena apa? Restoran yang benar, mereka akan punya 2 dapur. Satu dapur untuk hewan ya, mengolah masakan daging. Yang satunya lagi untuk dairy produknya. Susu, mentega, yogurt, keju misalnya. Jadi Bapak Ibu kalau makan di restoran fast food di Israel yang banyak di mana-mana, Bapak Ibu cari cheeseburger itu nggak akan ada. Karena nggak boleh makan daging dengan produk dari daging. Jangan memasak di susu induknya. Itu implementasinya. Implementasinya itu. Kalaupun kita misalnya mau makan, kita habis makan steak nih, kita terus mau makan es krim. Perut kita harus menunggu dulu 6 jam. Jadi jangankan di meja, di perut juga nggak boleh dicampur. Jadi otomatis restoran itu tidak akan menjual dalam restoran yang sama atau menyajikan steak bersamaan dengan es krim. Es krim order berikutnya gitu nggak akan dilayani. Beda.
Karena gini, kalau kita analisa secara kesehatan, secara food combining ya, memang itu ternyata diterapkan dan itu menjadi sebuah kesehatan. Iya. Gitu. Tapi kalau orang Indonesia habis burger makan es krim enak sekali. Berarti itu tidak kosher ya, itu tidak kosher gitu. Nah jadi aturan ini mungkin buat kita repot ya, buat kita aduh nggak asik banget sih makan nggak bebas dan segala macam. Tapi sesungguhnya itu membuat mereka tuh jadi lebih sehat. Karena emang Tuhan yang ngatur gitu ya. Tapi saya juga pelajari, baru saya tahu nih dari seorang peternak babi, Pak Agus namanya ya, di Bali. Dia belajar nih, dia S3 ya dari Amerika. Dan dia belajar, ini babi haram gak sih? Ternyata bahasa asli tentang babi yang haram itu adalah babi hutan. Jadi babi ternak itu gak masalah, gak apa-apa. Gitu. Kenapa? Babi hutan yang haram, babi ternak? Mungkin pada masa itu belum ada peternakan babi. Jadi haram. Tapi sekarang babi sudah bisa diternakkan, makanannya, pakannya diatur. Sehingga itu nggak masalah. Karena babi itu kalau udah jadi, itu dia dagingnya warnanya putih. Kayak ayam kan. Iya betul. Gitu. Dan kolesterolnya juga bukan kolesterol yang jahat. Gitu. Jadi ini juga sesuatu yang menurut saya menarik juga kalau kita baca dari konteks bahasa asli dan konteks medisnya gitu ya. Kosher ini tujuannya ternyata untuk umur panjang, untuk kesehatan. Gitu. Kalau kita bicara soal makanan haram, Islam melarang babi, ya, daging babi. Itu sama dengan Yudaisme. Tapi ternyata dalam kitab Taurat bukan hanya babi yang haram, melainkan juga unta, kelinci, dan binatang lain seperti dalam Imamat 11 ayat 4-8, terus kemudian Ulangan 14 ayat 7-8. Sedang dalam Islam unta justru tidak dianggap haram, gitu. Nah, bagaimana kita memahami perbedaan? Mungkin kalau ditanya ke saya jawabannya simpel aja. Unta mungkin bukan sesuatu yang umum di Israel. Beda dengan orang-orang di Arabia, di Saudi Arabia, di Yaman, di Gurun Sinai yang adalah Arabia juga. Unta mungkin hewan yang mudah ditemui, mudah ada dan mudah dimakan bagi masyarakat nomaden pada saat itu kan. Sementara kalau di Israel mungkin lebih umum adalah keledai. Iya kan, moda transportasi masyarakatnya lebih keledai. Jadi kenapa mereka membolehkan makan unta? Bisa jadi karena faktor nomaden pada masa itu. Unta yang udah tua nggak bisa lagi berfungsi sebagai alat transportasi dipotong dan dimakan. Gitu. Tapi ya sejauh yang saya tahu, masyarakat di Beduin di Israel itu tidak makan unta sih sebetulnya. Gitu, mereka kan Islam juga. Mereka tidak makan. Mungkin mereka mengikuti Taurat ini. Makanya jangan-jangan ini budaya per suku bisa jadi. Jadi belum tentu semua Arab sama. Gitu ya. Beda, ada yang membedakannya. Gitu. Pernah ada seorang rabi Yahudi yang berkata bahwa Yudaisme itu lebih mirip dengan Islam daripada dengan Kristen. Bagaimana Ibu Monik melihat pernyataan ini? Yudaisme lebih mirip dengan Islam daripada mungkin Kristen. Karena kelihatannya dalam hal ciri-ciri fisik. Dalam arti begini, pria Islam berjenggot, pakai kopiah. Orang Yahudi pakai kipah. Kipah itu yang seperti bulat itu ya. Jadi kipah, jadi kopiah. Indonesia kopiah. Wanita Islam muslimah pakaiannya seperti orang Yahudi. Perempuan kerudung Yahudi. Pakai kerudung ya. Penutup kepala, tadi kita sudah bahas tentang kerudung. Mereka juga pakaiannya pakai rok. Bahkan perempuan Yahudi itu dilarang berpakaian seperti pria. Mereka nggak pakai celana panjang. Yahudi Ortodoks, Bapak Ibu nggak akan ada Bapak Ibu temukan
Wanita perempuan pakai celana panjang. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, lihat perempuan pakai celana panjang, itu berarti mereka bukan Yahudi Ortodoks. Bisa jadi mereka Yahudi tradisional. Kenapa tradisional? Karena ya mereka udah pakai celana panjang gitu ya. Tradisional tuh dalam arti mereka merayakan hari-hari raya Yahudi, mereka mungkin ikut sabat, mereka makanan kosher, tapi mereka tidak terlalu ketat. Jadi secara penampakan hampir sama. Tapi ajarannya kan beda. Nah, jadi kita lihat dari sumbernya. Sumbernya kalau Islam dan Yahudi, penampakan lahirianya hampir sama, tapi sesungguhnya kalau kita lihat dari sumber ajarannya, dari produk ajarannya, itu lebih sama dengan kekristenan. Karena kita pakai Alkitabnya orang Yahudi. Alkitab Perjanjian Lama, Tanakh. Kita menyembah Tuhan yang disembah oleh Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka sebutnya Elohim. Mereka menyebutnya sebagai Hashem, Adonai. Nama dirinya siapa? YHWH. Mesiasnya juga sama, Mesias hanya satu. Buat mereka Yeshua HaMashiach, buat kita Yesus Kristus. Namanya aja beda. Yang satu bahasa Indonesia dari penyerapan dari bahasa Yunani, yang satu dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua itu artinya keselamatan. Jadi gampang banget justru mendeklarasikan Yeshua ke orang Yahudi. Kita ngomong nggak usah pakai panjang-panjang, mereka ngerti. Yeshua itu maksudnya soalnya juru selamat. Gitu. Ya, bahkan ada klaim seorang penganut Yudaisme datang ke suatu daerah yang baru misalnya, apabila tidak ada sinagoga mereka maka mereka akan lebih cenderung masuk ke dalam masjid daripada ke gereja. Menurut Ibu Monik, apa yang melatar belakangi pandangan ini? Pertama dari secara teologis. Kalau dari teologis memang Bapak Ibu, mereka juga tahu bahwa Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Dan bagi orang Yahudi, Tuhan itu hanya satu, Bapa. Ya kan? Nggak ada yang lain. Gitu ya. Jadi ketika orang Kristen dianggap Tuhankan Yesus, buat mereka, wah ini nggak sesuai nih dengan ajaran kami. Padahal sesungguhnya di ajaran Yudaisme, mereka juga tahu kok bahwa Mesias itu adalah Yesus yang akan menjadi raja dan menjadi hakim di akhir zaman. Kalau bukan Tuhan, gimana caranya menghakimi seluruh manusia? Iya kan? Betul. Jadi jelas sekali sebetulnya orang Yahudi tahu bahwa Elohim yang mereka sebut Elohim itu ada bukan satu, tapi jamak. Karena Elohim, im itu merujuk pada bentuk kata jamak. Artinya Bapa itu bukan satu, tapi satu kesatuan. Yakni Tritunggal tadi. Nah, kenapa orang Yahudi tidak mau masuk ke gereja? Karena di gereja ada simbol-simbol yang dilarang oleh kultur dalam Yudaisme. Tidak boleh ada patung. Tidak boleh ada gambar manusia yang menjadi sesembahan bagi mereka seperti itu. Jadi mereka lebih memilih yang tempat yang tidak ada gambar-gambar atau patung yang dipasang di rumah ibadah. Jadi ini masalah menurut saya kesalahpahaman, kesalahpengertian yang kurang kurang dielaborasi gitu ya oleh kedua belah pihak. Contoh, orang Yahudi mikir kita orang Kristen ya. Ini saya selama saya pengalaman ketemu orang Yahudi, mereka tuh berpikir saya itu menyembah Maria. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya. Saya bilang enggak, saya percaya kepada Tuhan yang kamu sembah. Saya bilang saya percaya kepada God of
Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, saya bilang begitu. Jadi mereka yang kaget. Oh, saya pikir kamu menyembah Maria. Saya bilang tidak. Nah, ini aja udah salah kan. Salah. Jadi mereka berpikir kita semua nih seperti itu. Iya. Saya bilang enggak, beda. Jadi saya jelaskan. Nah, artinya ketika mereka juga melihat di gereja ada patung, entah itu mau patung Maria, patung Yesus, mereka berpikir kita menyembahnya ke situ. Itu yang membuat mereka jaga jarak. Jaga jarak. Pernah saya punya pengalaman, saya bawa gantungan kunci Papua, khas Papua. Jadi gambar topeng, asmat gitu ya, patung-patung asmat. Karena saya pikir ini unik, betul, khas Papua gitu ya. Saya kasih ke orang Yahudi waktu saya ke Israel, ditolak, dikembalikan. Karena patung tadi. Mereka nggak mau. Nah, jadi sekarang saya punya pengetahuan, saya nggak boleh lagi berarti kasih oleh-oleh sesuatu yang ada patung. Nggak boleh, mereka nggak mau. Baju, misalnya saya beliin batik. Oke, batiknya gambar polanya bunga, it's okay. Tapi kalau udah gambar hewan atau gambar kayak wayang-wayang gitu, itu juga udah nggak boleh, Pak. Boleh. I see. Meski itu bukan ada di rumah ibadah, tapi itu ada di rumah mereka, itu udah nggak boleh. Sesuatu yang najis, ibaratnya. Padahal mereka nggak nyembah, tapi itu ada di tempat kita. Mungkin karena itu spirit kan, roh. Jangan ada padamu. Iya, jadi itu sesuatu yang mungkin mereka sangat taat dalam hal itu. Jadi kita juga ngerti, kita paham, emang nggak boleh karena spirit itu nggak main-main loh. Setiap benda itu ada spiritnya gitu. Dalam arti gini, setiap benda bisa digunakan, itu ya, untuk hal-hal yang kurang baik. Ada yang bilang, Bu, kesamaan ini membuktikan bahwa Islam memang banyak terinspirasi dari Yahudi, tapi dengan tafsir dan arah yang berbeda. Menurut Ibu Monik, seberapa kuat argumen ini? Karena Abraham ya, Abraham punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak adalah anak janji, sehingga akhirnya lahirlah Israel dan Tuhan tetap memberikan hukumnya, hukum Taurat, cara hidup, bentuk penyembahannya seperti apa, juru selamat semuanya datang dari bangsa Israel. Nah, kalau dikatakan, diklaim bahwa sama, dasarnya adalah bahwa mereka ini monoteisme. Kristen juga monoteisme, menyembah satu Tuhan, satu kesatuan. Namun kalau dibilang, ini sekali lagi Bapak Ibu, ini konteksnya adalah saya bukan membanding-bandingkan. Saya hanya berbicara tentang kebenaran. Konteksnya adalah kalau dari Ismail punya turunan sebuah agama tertentu. Kita balik lagi, apakah sumbernya sama? Harusnya kalau sumbernya sama, ini semuanya turun ke bawahnya sama dong, nggak akan ada perbedaan. Kenapa? Karena Ismail ini Bapak Ibu menyembah El Roy. Hagar mengenal Tuhan yang disembah oleh Abraham. Dan Ismail waktu itu dia disunat juga. Umur 13 tahun. Padahal dia bukan anak janji. Tapi karena dia ada di rumah itu dia disunat. Gitu ya. Tapi yang karena sunat adalah tanda tanah perjanjian. Dia tidak mendapatkan tanah perjanjian. Tapi dia mendapatkan tanah dari Sur sampai Hawilah. Dan Ismail ini dan Hagar mengenal El Roy. Mereka sebutnya Tuhan yang melihat. Ketika mereka diusir oleh Abraham keluar dari rumah dan di padang gurun kehausan, Tuhan kasih air. Dan Hagar menyebut itu El Roy. El itu menunjukkan kepada Tuhan. Bet-El, Israel, itu Mikael, Gabriel. Ya, itu L ini merujuk kepada
Tuhan. Tuhan. Daniel, Iya. Yehezkiel. Jadi El Roy adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh kita, Bapa kita, Abah, Iya. Father. Father, iya. Tapi turunan dari Ismail kemudian ini tidak meneruskan kepercayaan di dalam iman seperti Abraham. Tidak meneruskan kepercayaan kepada El Roy ini yang sudah dikenal oleh Hagar dan Ismail. I see. Sehingga lahirlah pada masa itu adalah agama Ismaili. Menyembah Tuhan yang satu disebutnya. Tapi yang satu yang mana? Bukan El Roy. Udah berbeda lagi Berbeda dengan lahirnya agama yang lain. I see. Gitu. Harusnya sekarang dunia Arab, dunia di Timur Tengah, kita doakan agar kembali kepada El Roy. El Roy, ya. Iya, Tuhan iya, yang iya. dikenal oleh Hagar dan Ismail. Ismail, Hagar dan Abraham. Iya. Iya, iya. Walaupun banyak kemiripan dalam hal tradisi antara Islam dengan Yudaisme, faktanya negara Israel justru lebih nyaman berteman dengan negara-negara Kristen. Bahkan pada tahun 2016, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah berkata, Israel tidak punya sahabat yang lebih baik daripada orang Kristen. Dan para ekstremis Islam membenci Israel karena kami mewakili sebuah masyarakat bebas yang dibangun di atas pondasi warisan Yudeo-Kristen. Bagaimana Ibu Monik melihat pernyataan ini, Bu? Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, saat ini Israel sebagai bangsa yang meneruskan ajaran dari Yudaisme, ajaran Yahudi, ajaran yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, ya. Yang dikatakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tahun 2016 itu sangat benar. Kenapa? Karena memang Kristen harusnya menjadi sahabat terbaik bagi orang Yahudi, ya. Bangsa Israel. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kita menggunakan Alkitab yang sama. Kecuali Bapak Ibu sekarang memilih membuang Perjanjian Lama. Iya. Namun itu tidak mungkin terjadi. Karena satu kesatuan. Iya. Kita tidak bisa mengajarkan kepada orang Kristen hanya dari Perjanjian baru. Karena akan bingung nanti. Semuanya rujukannya ada di Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Baru itu sendiri kan penggenapan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu adalah menceritakan bagaimana nubuat yang ada di Perjanjian Lama itu tergenapi di dalam Yesus. Tetapi jangan salah, masih banyak nubuat yang belum digenapi. Jadi masih belum selesai. Masih belum selesai. Jadi relevansinya masih ada dengan Perjanjian Lama. Betul. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan kasih karunia, kita kan sebetulnya juga menjadi Israel rohani menurut Efesus 2 ayat 12. Kenapa disebutnya Israel rohani? Karena kita tidak menggantikan Israel yang ada saat ini sebagai sebuah bangsa. Kita lihat Efesus 2 ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi oleh Efesus 2 ayat 13, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita harusnya sekarang makin dekat dengan Israel. Karena apa? Dipersatukan oleh darah Kristus itu. Yang terjadi malah semakin banyak orang Kristen yang menjauhi orang Yahudi. Menjauhi negara Israel. Malah Efesus 2 ayat 13-nya tidak terjadi. Bertentangan gitu ya. Sangat disayangkan. Harusnya memang kita, karena kita sumber ajaran kita sama, karena kita menyembah Tuhan yang sama, kita harusnya jadi satu sama lain itu menjadi berkat.
Itu yang Tuhan mau, mengapa ada Israel di akhir zaman, mengapa ada gereja di akhir zaman. Bukannya saingan atau bukannya satu dengan yang lain jadi menggantikan, tidak. Seharusnya saling melengkapi. Saling melengkapi, karena memang janji Tuhan harus tergenapi di kedua pihak ini, pihak Israel dan pihak gereja. Bu, di sisi lain orang Islam di Indonesia sering mengolok-olok orang Kristen bahwa orang Yahudi membenci Kristen gitu. Mereka menunjuk pada video-video yang beredar di mana Yahudi Ortodoks membuli atau mempersekusi orang Kristen di Israel. Bagaimana Ibu Monique menanggapi realitas dan tudingan semacam ini, Bu? Ya, kalau saya pernah punya pengalaman ya, Pak. Waktu itu saya ke Israel tahun 2024 bulan Maret. Saya melihat 6 atau 7 orang Kristen sedang menginjil di alun-alun dekat kota tua Yerusalem. Waktu itu orang Yahudi lagi bergembira karena Purim, hari raya Purim. Hari raya ketika bangsa Israel berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yang ada di kitab Ester. Nah, apa yang terjadi? Satu orang bicara memprovokasi orang Yahudi, yang lainnya merekam. Gantian. Nah, saya lihat mereka dan saya tahu mereka bukan menginjil, tapi bikin konten. Dan yang dicari adalah orang-orang yang marah dan terprovokasi. Saya baru tahu karena apa? Saya lihat konten-konten yang mereka buat sebelumnya. Dan saya juga mikir, kok orang Yahudi gini amat ya sampai meludah. Kenapa gitu kan? Ternyata Tuhan kasih jawabannya. Saya dipertemukan dengan orang-orang ini yang diludahin. Ternyata mereka, mohon maaf kalau saya bilang mereka wajar diludahin. Kenapa? Karena mereka memang memprovokasi. Kita, kata Rasul Paulus di Roma 11, tugasnya membuat orang Yahudi cemburu. Bukan membuat orang Yahudi marah. Bukan memprovokasi. Bukan memprovokasi. Injil nggak akan bisa jadi berkat kalau disampaikan dengan cara yang salah juga. Nah, yang menarik, Pak, itu kan let's say itu hari Rabu atau hari apa ya, saya lupa. Di weekend hari Sabtu, ketika orang Yahudi lagi sabat dan mau ke tembok ratapan, saya ketemu lagi nih dengan satu orang dari rombongan 6-7 orang itu. Dia bikin konten di tempat orang Yahudi lalu lalang menuju ke tembok ratapan. Nyari tempatnya pas banget memang. Ada tripodnya pasang, ada HP-nya, dan dia kembali memprovokasi orang Yahudi. Kamu akan masuk neraka karena menolak Yesus, kamu akan api neraka dan sebagainya. Jadi ini orang lagi mau ibadah, Pak, lagi sabat. Jadi menurut saya kalau kita mau mengasihi orang Yahudi, mau menginjili orang Yahudi, kita hanya bisa lakukan dengan cara yang benar. Cara yang benarnya seperti apa? Saya dan suami biasanya akan ajak orang Yahudi itu berdoa. Boleh nggak saya berdoa? Saya pakai nama Yeshua. Itu cara, kalau dia bilang oke, ya udah kita doain. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak masalah. At least kita sudah coba menyampaikan dengan baik lah. Dan saya selalu, kami berusaha selalu datang dan kami bilang, kami mengasihimu. Karena kami orang Kristen. Ada pengalaman ketika mengajak atau berdoa buat orang Yahudi gitu, mereka mau didoakan gitu? Ada. Pernah waktu itu kebetulan banget kami lagi di taman, lagi sabat, ada orang Yahudi lewat, kipanya jatuh. Nah, sama suami saya ditolong, dikasih kipanya. Terus dia, oh kalian nggak sabat? Enggak. Dari mana? Dari Indonesia. Tapi kami Kristen. Dan langsung dia duduk dan dia cerita-cerita. Saya bilang, saya lagi baca Alkitab, saya kasih tunjuk ya. Saya lagi baca Yesaya. Wow, dia kaget. Karena dia pikir, ya itu tadi kita menyembah Maria. Itu saya bilang, enggak, ini Alkitab kita sama loh dengan Alkitab tanah gitu kan. Terus sudah ngobrol-ngobrol ya dia bilang, istri saya lagi sakit. Oke,
dia malah yang minta, bisa doain istri saya. Saya bilang oke, saya akan doa dalam nama Yesus, Yeshua. Kalau Yesus mereka, karena gini, nama Yesus itu nggak ada artinya. Tapi nama Yeshua ada artinya, yakni keselamatan. Nah, jadi ya udah saya berdoa. Rombongan saya juga pernah datang ke sebuah apartemen dan narasumber saya itu seorang peneliti tentang terorisme, peneliti tentang Islam di Timur Tengah. Dia lagi sakit lututnya, nah kita sama-sama doakan. Jadi itu cara kita menunjukkan kasih. Dan saya juga biasanya kalau bisa ketika saya jadi volunteer ketika jadi relawan membantu mereka, kita datang dengan pernyataan bahwa kami melakukan ini karena kami mengasihimu, karena kami orang Kristen. Itu pesan yang penting sekali mereka tahu. Betul. Bahwa kita datang ke sana bukan ujuk-ujuk loh. Bukan karena kita punya banyak uang atau apa. Enggak, kita datang ke sana untuk menunjukkan kasih karena kita orang Kristen. Itu poin yang penting. Karena banyak banget orang yang bisa datang ke sana. Tapi bukan untuk menunjukkan kasih Kristus. Menunjukkan kasih ini yang penting. Dan mereka harus tahu bahwa itulah yang kita lakukan. Karena kita orang Kristen. Ya Bu, dari perspektif iman Kristen, kita percaya bahwa hukum Taurat akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa melihat kesamaan Islam Yahudi ini dalam terang Injil? Hukum Taurat itu ada 613. Jadi 10 hukum Taurat itu bisa dibilang bagian dari 613 tadi. Karena memang semua aturan hidup, cara hidup bermasyarakat, cara memperlakukan hewan, cara transaksi dagang, sampai cara untuk membuang hajat di perkemahan ketika bangsa Israel Exodus, itu semuanya diatur di Alkitab. Tuhan sangat detail. Nah, itu hukum Taurat. Nah, kadang kita orang Kristen itu salah pengertian. Salah pengertiannya tuh di mana? Karena menganggap bahwa kita ini karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah beroleh kasih karunia, maka kita bisa hidup sesuka hati. Enggak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap tidak boleh mencuri loh. Benar. Bapak Ibu tetap Tuhan suruh istirahat. Benar nggak? Betul. Bukan berarti Bapak Ibu mau, kan kita bukan orang Yahudi, ngapain kita beristirahat loh? Bersyukur loh kita disuruh istirahat. Tuhan tahu kapasitas kita untuk bekerja. Tuhan tahu kapasitas kita untuk mencari, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita taat aja lah, pasti Tuhan punya cara memberkati kita. Nah, hukum yang diterapkan oleh umat Islam itu hukum syariat, hukum syariah, yang notabene nggak ada samanya, berbeda semuanya. Berbeda. Kalau mau dikaji lebih dalam lagi, kita akan menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi intinya adalah karena sumbernya, buku ajarnya beda, kitab sucinya beda, maka tentu produk hukum yang dihasilkannya juga beda. Aturan-aturan yang diterapkan untuk bangsa Israel, itulah yang menjadi landasan moral kekristenan. Bahkan kekristenan lebih sulit lagi kalau menurut saya. Hukum Taurat bilang jangan membunuh. Tapi hukum yang diajarkan Tuhan Yesus, membenci aja udah sudah dianggap membunuh. Kan lebih ya berarti ya. Kalau Tuhan Yesus bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Double dong ruginya. Double sakitnya gitu loh. Jadi tapi juga ada kesalahpahaman juga sih kalau menurut saya. Misal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu dianggap kita nggak kayak gitu lagi. Tapi sebetulnya itu bentuk proporsionalitas. Kita tidak boleh menuntut
hukuman lebih dari yang seharusnya, itu maknanya. Bukan artinya balas. Bukan balas dendam. Balas lebih parah lagi, enggak. Seorang pencuri mencuri ayam. Hukumannya tentu seharga ayam yang dicuri. Kalau dia tidak ada hukum mata ganti mata itu, maka bisa-bisa dia dihukumnya seharga sapi misalnya, melebihi dari sewajarnya. Konteksnya di masa modern, pencuri ayam harusnya dihukum misal 3 bulan, bukan 3 tahun. Ini kalau sekarang kan udah kebalik-balik ya. Koruptor malah hukumannya ringan-ringan semua. Pencuri motor bisa berapa tahun sendiri di dalam penjara, nggak seimbang. Itu makna yang sebetulnya dari hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, proporsionalitas. Nah, yang saya pelajari dari ketika saya ke Israel ya Bapak Ibu, bangsa Israel yang dari Yahudi Ortodoks itu takut banget loh bikin dosa. Takut banget. Jadi rasa takut kepada Tuhan itu harus ditiru oleh kita orang Kristen. Orang Kristen tuh umumnya udah menganggap karena kita kasih karunia, Tuhan baik. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak remuk karena kita berdosa. Orang Yahudi, mereka tuh takut banget. Seakan-akan tuh mereka udah dihukum Tuhan gitu loh. Sikapnya mereka. Karena mereka sangat merasa bersalah, sangat merasa berdosa dengan luar biasa, sehingga mereka tuh hancur hatinya berasa banget. Gitu. Itu yang saya hargai dari mereka. Karena apa? Menurut saya takut akan Tuhan itu memang perlu. Kita nggak boleh menganggap enteng. Karena Tuhan begitu baik sama kita sehingga rasa takut kita, rasa hormat kita itu hilang. Itu yang kecenderungan harus diperbaiki dari kita ya, dari orang-orang Kristen. Takut akan Tuhan dan tidak menganggap ringan akan berbuat dosa. Jadi itu hal yang membuat saya sedikit banyak respect. Dalam arti rasa takut mereka kepada Tuhan itu memang jauh melebihi dari sikap kita, sikap saya lah gitu. Mereka tuh benar-benar merasa bahwa kalau saya melakukan ini bukan dari Tuhan, bukan perintah Tuhan, berarti saya salah. Tuhan akan marah. Saya nggak mau bikin Tuhan marah gitu loh. Jadi apa ya, saya kadang-kadang kalau saya kan, udahlah ini bagusan begini, ya udahlah gitu loh. Kita masih ada kayak kompromi-kompromi kecil gitu loh yang kita lakukan. Tuhan nggak apa-apa lah. Pasti nggak apa-apa loh. Kayak misalnya ya, mereka kan sabat ya. Apa salahnya sih kamu nggak sabat sehari aja gitu. Mereka nggak mau. Mereka akan berusaha untuk sebisa mungkin sabat. Walaupun ada badai atau apa, gempa mungkin tetap mereka nggak akan, kan nggak boleh naik mobil ya. Mereka akan tetap bertahan di situ gitu loh. Makanya itulah yang terjadi pada 7 Oktober juga. Karena pada saat itu kan hari Sabat. Jadi mereka juga tidak pegang HP, tidak pegang, baru setelah terjadi kasakusuk semua baru mereka pakai HP untuk cari tahu, cari berita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang Kristen ketika melihat banyak agama lain menekan aturan dan tradisi, sementara kita hidup dalam kasih karunia? Sebetulnya kalau kita ngomong tradisi, beberapa denominasi Kristen masih memegang tradisi juga. Ya kan? Di antaranya Katolik, Ortodoks, itu kan mereka semua masih memegang tradisi. Dan menurut saya selama tradisi itu Alkitabiah, tidak ada masalah. Masalahnya adalah kalau tradisi yang dilakukan akhirnya jatuhnya pada tradisi aturan yang dibuat oleh manusia. Contoh, tradisi apa? Konsili Nisea menghasilkan tradisi Paskah yang berbeda dengan aturan yang dibuat Tuhan di Imamat 23. Paskahnya adalah beda dengan Paskah Yahudi. Paskahnya justru di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kematian Yesus disebut sebagai hari Jumat Agung. Padahal itulah Paskah.
Jadi ini kita ngikutin tradisi gereja mula-mula atau kita mengikuti tradisi yang disuruh sama Tuhan. Tapi kecenderungan Kristen sekarang mengikuti Konsili Nisea itu kan. Padahal harusnya nggak kayak begitu. Ini mungkin saya membuat sebuah terobosan ya buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang di gereja. Coba deh dikaji lagi deh, apa sih yang dihasilkan dari konsili Nisea itu terkait dengan pemisahan Yahudi dengan kekristenan. Karena harusnya kita patokannya adalah Alkitab. Iya. Bukan dari rekaan manusia. Paskah artinya domba disembelih, darahnya dioles di tiang rumah. Waktu Eksodus pertama kali. Korban yang tercurah, darahnya menyelamatkan sehingga malaikat maut tidak membunuh anak sulung. Orang Yahudi, bangsa Israel semuanya selamat. Itulah Tuhan Yesus yang disalibkan, mati, darahnya tertumpah, kita ditebus dengan darah. Makanya kita orang Kristen punya darah perjanjian. Ketika kita minum anggur, itulah darah perjanjian. Karena itu Paskah harusnya pada Jumat. Pada saat kematian Tuhan Yesus. Bukan pada saat kebangkitan, kita ucapinnya selamat Paskah. Untuk mengembalikan itu bukan suatu pekerjaan mudah itu. Itu kesadaran. Kesadaran di mana kekristenan di Indonesia kembali back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Sekarang gini, apa susahnya sih mindahin Paskah dibalikin lagi deh hari Jumat. Loh, jadi hari Minggunya hari kebangkitan tuh hari apa? Ya hari kebangkitan namanya. Kebangkitan atau apa disebut begitu ya. Itu kebangkitan, buah sulung. Yesus sebagai buah sulung yang pertama bangkit dan tidak akan mati lagi. Lazarus dibangkitkan memang, tapi habis itu mati lagi kan? Kalau Yesus enggak, naik ke sorga. Perlu terobosan bapak-bapak gereja nih kelihatan. Perlu kesadaran. Sebab apa? Kasian gitu loh. Kalau kita mengikuti tradisi manusia. Nggak boleh loh, Paulus kan bilang. Jangan kita mengikuti tradisi manusia. Nenek-nenek moyang yang tidak alkitabiah. Bu, kalau dirangkum, apa pesan penting yang bisa kita bagikan kepada audiens, khususnya God lovers, tentang makna dibalik kemiripan tradisi Islam dan Yahudi? Yang saya ingin Bapak Ibu semua mengerti adalah kenal agama Anda. Cari tahu sumbernya dari mana, tradisinya itu dari mana. Dengan demikian kita sebetulnya tahu kebenaran itu dari mana. Kalau menurut saya kebenaran itu jelas ada di Alkitab. Karena itulah kita bisa sekarang download Alkitab. Ya enggak? Baca firman Tuhan. Cari tahu sendiri. Kenapa? Karena banyak juga loh orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen tanpa kenal ajaran agamanya. Gitu. Tiba-tiba nongol Kristen sekolah minggu. Terus nanti mengikuti tradisi aja tanpa punya pengertian. Padahal kalau kita punya pengertian itu akan membuat perbedaan yang sangat luar biasa. Itu saja. Baik, God lovers, hari ini kita telah mendengar penjelasan Ibu Monik tentang kemiripan tradisi Islam dan Yudaisme. Baik dari sisi sejarah, praktik ibadah, dan aturan makanan, maupun dinamika politik dan relasi antar agama. Kita belajar bahwa memang ada banyak kesamaan dalam tradisi, tapi ada juga perbedaan mendasar dalam tafsir dan arah kepercayaannya. Walaupun Islam mirip dengan Yudaisme dalam banyak hal, Israel modern justru lebih dekat dengan dunia Kristen karena adanya dasar warisan Yudeo-Kristen. Dan yang terpenting, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa semua hukum dan tradisi itu akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus yang memberi kita hidup baru dalam kasih karunia. Terima kasih kepada Ibu Monik
yang telah menjelaskan secara mendalam dan Dengan luas. senang hati. Dan terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah setia menyimak. God lovers, jangan lupa like, komen, dan share supaya semakin banyak orang yang diberkati. Bagi yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode Diaspora TV Talk Show berikutnya. Saya Irwan Nenggolan, mohon pamit undur diri. Tetap ikuti episode-episode berikutnya karena kita akan terus membahas pertanyaan-pertanyaan penting tentang iman, sejarah, dan dialog lintas budaya. Tuhan Yesus memberkati.